Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku yang ibu sayangi peserta MPLS SMP PGD 3 tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, saya Ibu Susistiawati, mengajar mata pelajaran matematika. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang sekolah ramah anak. Nah, salah satu tujuan dari pendidikan yaitu membentuk perilaku yang berakhlak mulia. Tetapi faktanya justru dari lingkungan pendidikan masih ditemui perilaku yang mencederai tujuan mulia dari penyelenggara pendidikan. Contohnya adanya perilaku kekerasan, bully, tindakan asusila, atau diskriminasi, perkataan kotor yang dilakukan oleh anak atau guru atau warga sekolah, sehingga dikeluarkanlah kebijakan tentang sekolah ramah anak ini yang dikawal oleh KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Nah, ini tidak lepas dari sinergi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, definisi dari sekolah ramah anak menurut Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau disingkat PPA nomor 8 tahun 2014. Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu memenuhi, menjamin, menghargai hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan lainnya, serta mendukung partisipasi anak, terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan pelindungan anak di pendidikan. Jadi diharapkan dengan adanya kebijakan ini tidak akan terjadi lagi kekerasan dan perilaku yang tidak baik. Kemudian bisa melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara emosional maupun sosial. Nah, kemudian konsep sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang sekitar kurang lebih 8 jam berada di sekolah melalui upaya sekolah untuk menjadikan sekolah bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Bisa juga disingkat dengan barisan ya, dengan I-nya double ya. Mungkin di sini yang masih agak asing kata inklusif ya. Nah, di sini setiap anak mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan ya. Di situasi pandemi ini situasinya berbeda dengan seperti biasanya yang normalnya kurang lebih 8 jam di sekolah. Karena pandemi, anak belajar secara daring, tentunya waktunya banyak dihabiskan di rumah, sehingga sekolah ramah anak bisa diterapkan rumah ramah anak ya, dengan pendampingan orang tua yang sangat berperan penting dalam pembelajaran ini. Semoga orang tua tetap sabar dan mendampingi anak-anaknya dalam belajar dengan koordinasi dengan guru. Kemudian prinsip sekolah ramah anak ada 5, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Kemudian penghormatan terhadap pandangan anak, pengelolaan yang baik ya. Tentunya di sini non-diskriminasi itu setiap anak mempunyai kesempatan untuk menikmati hak tanpa adanya diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua. Kepentingannya terbaik, anak senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan yang diambil.
Kemudian hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan ini menciptakan lingkungan yang dapat menghormati martabat anak. Penghormatan terhadap pandangan anak juga mencakup penghormatan atas hak anak untuk bebas mengekspresikan pandangannya dalam segala hal yang mempengaruhi di lingkungan sekolah. Nah, pengelolaan yang baik tentunya adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan inovasi, dan satuan pendidikan. Nah, kemudian setelah konsep dan prinsip ada komponen dari implementasi sekolah ramah anak. Kebijakan sekolah ramah anak ini tertuang dalam komitmen tertulis tentang kebijakan sekolah ramah anak. Nah, ini dimaksudkan sekolah benar-benar menjalankan program ini sesuai dengan pelaksanaan yang mudah ditetapkan di sekolah tersebut. Yang kedua, pelaksanaan proses belajar yang ramah anak. Tentunya anak bisa merasakan kenyamanan di lingkungan sekolah dari perlakuan antar temannya, guru. Nah, sehingga ini akan membuat anak nyaman di sekolah. Yang ketiga, pendidik dan tenaga pendidikan terlatih hak anak dan sekolah ramah anak. Tentunya pendidik memang memiliki kompetensi yang di bidangnya, sehingga bisa memperlakukan anak sesuai dengan haknya. Sarana dan prasarana yang ramah anak, tidak membahayakan anak, sehingga anak merasa tidak takut dan nyaman berada di sekolah. Contohnya dari segi bangunan kokoh, pemasangan instalasinya bagus atau menurut standar, dari keselamatannya itu ya. Kemudian dari segi kesehatannya, kalau KBM berlangsung di ruang kelas, biasanya dilihat dari ventilasinya memadai atau tidak, sehingga terjadi sirkulasi udara yang bagus dan pencahayaan yang bagus. Partisipasi anak di sini tentunya anak sangat berperan penting untuk pembentukan perilaku dan karakter anak. Bisa dilihat dengan sosialisasi dengan teman-temannya, gurunya, atau anak itu sendiri. Bisa dilihat juga dengan ketaatannya kepada tata tertib di sekolah. Yang terakhir, partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni ini juga sangat berperan penting. Kemudian tujuan dari sekolah ramah anak yang pertama tadi ya, dikeluarkannya kebijakan sekolah ini tentunya satu, untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan warga sekolah lainnya. Yang kedua, mencegah anak mendapatkan kesakitan karena keracunan makanan dan lingkungan yang tidak sehat. Diharapkan dengan pembunuhan gizi yang bagus, sehingga membentuk pertumbuhan anak dan perkembangan anak bagus ya, sehingga anak akan mempunyai daya serap yang bagus dalam menyerap materi belajar. Kemudian yang ketiga, mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan prasarana maupun bencana alam ya. Di sini harus mempertimbangkan keselamatan anak. Yang keempat, mencegah anak menjadi perokok dan pengguna narkoba. Ini sangat penting diperhatikan ya, jangan sampai anak-anak mengenal obat-obat seperti ini, karena akan mengganggu mental anak dan merusak masa depan. Yang berikutnya, menciptakan hubungan antar warga sekolah yang lebih baik, akrab, dan berkualitas. Kemudian memudahkan pemantauan kondisi anak selama anak berada di sekolah. Nah, ini adanya koordinasi dengan orang tua dan sekolah ya. Kemudian memudahkan mencapai tujuan pendidikan, menciptakan lingkungan yang hijau dan tertata. Nah, ciri khusus anak menjadi lebih betah di sekolah itu otomatis anak kalau merasa nyaman dan tenang, menyenangkan, pasti akan betah di sekolah. Yang terakhir, anak terbiasa dengan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Insya Allah di sekolah kita setiap pagi ya, kalau berjalan normal KPM, sebelum KPM itu ada pembiasaan tadarus, sholat duha, dan tentunya diselipkan dengan contoh-contoh hal kecil yang bisa memberikan kesadaran tentang tanggung jawab anak, seperti membuang sampah pada tempatnya, mematikan listrik atau keran air setelah memakainya. Nah, itu materi yang dapat disampaikan tentang sekolah ramah anak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa anak-anak setelah menyaksikan video ini, nanti ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.